A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan radhiyallahu anhu, fadzunubu kulluha turithu qasawatal qalbi. Fadzunubu, maka bahwa dosa-dosa, kulluha yakni seluruh dosa, turithu adalah bisa menimbulkan itu seluruh dosa, qasawatal qalbi, akan kerasnya hati. Jadi di antara bahayanya dosa itu menyebabkan kerasnya hati, teasna hati, bedegongna hati. Di mana bedegong hati, apabila keras hati, bahayanya sulit untuk menerima nasihat. Sulit untuk menerima nasihat. Untuk masuk itu nasihat ke dalam hati sulit. Nah, ini pengaruh daripada dosa. Jadi kita jangan menganggap sepele terhadap dosa. Pengaruhnya besar. Menjadi sebab keras hati. Wa tamna'u min qiyamil lail. Dosa ini bisa mencegah daripada ibadah saat waktu malam. Kalau kita sulit untuk ibadah pada saat waktu malam, itu penyebabnya salah satunya adalah dosa yang belum kita taubati. Wa akhassuha bitta'thir tanawulul haram. Dan yang paling tentu dari itu dosa-dosa, bitta'thir, dengan memberi pengaruh, sangat pengaruh terhadap kerasnya hati, adalah tanawulul haram, memakan barang yang haram. Nanti anak-anak santri itu sangat pengaruh di dalam mengeraskan hati, yaitu memakan barang haram. Baik caranya yang haram, caranya haram, barangnya halal, jadi haram. Punya orang lain kita ambil, tidak izin, tidak ridho, itu hukumnya haram kita mengambilnya. Nanti anak-anak santri jaga kalian, jangan sampai masuk ke mulut kita, ke perut kita, barang-barang yang haram. Baik zatnya yang haram atau sifatnya yang haram. Ladang ngawadul, belikan barang dahar, tuang ke orang bedegong langsung. Ladang nipu, berikan barang tuangan, tuang ke orang, insya Allah langsung teas harita kene, bedegong harita kene. Itu pengaruhnya sangat kuat. Wa akhassuha bitta'thir tanawulul haram, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Yang paling tentu daripada itu dosa, yang mengakibatkan kerasnya hati, adalah tanawulul haram, memakan barang haram, baik haram zatnya maupun sifatnya. Ladang ngurangan timbangan, tuanya dulu dibelikan tuangan haram, tuangan dituang, timbul kayak teas hati. Itu diantaranya. Kemudian wa tu'athirul luqmatul halal fi tasfiyatil qalbi wa tahrikihi ilal khair ma la yu'athiru ghairuha. Wa tu'athiru, dan berpengaruh, al-luqmah, suapan, al-halalu, yang halal, fi tasfiyatil qalbi, di dalam membersihkan hati. Mun urang hayang bersih hati, kedah katuanganna nu dituang ku urang anu halal.
hasil yang halal. Betul-betul halal. Halal sifatnya, halal zatnya. Ya, kita ini orang muslim, bukan orang kafir. Kalau orang muslim yang menjadi perhitungannya halal atau tidak halal. Beda dengan orang kafir. Mereka tidak memikirkan halal dan haram. Yang penting untungnya besar. Nu penting mah untungnya gede weh. Rek carana kumaha itu bukan orang muslim. Kalau orang muslim dia sangat perhatian terhadap halal atau tidak halal. Wa tu'athirul luqmatul halal fi tasfiyatil qalbi, dan berpengaruh suapan yang halal pada pembersihan hati. Kalau makanan yang kita makan makanan yang halal, hasil dari yang halal, hati kita menjadi bersih. Di mana bersih hati, hidup bakal bahagia. Hidup kita akan bahagia kalau hati kita bersih. Hidup kita akan tenang kalau hati kita bersih. Ya, Masya Allah. Kalau hatinya bersih, hidupnya akan selalu bersyukur kepada Allah. Bakal syukur hidupnya dengan pangeran. Ya, terlalu bakal susah kabingung. Banyaknya syukur. Ini berkah apa? Makanan yang halal. Bahkan kalau orang makanannya halal, dia bukan hanya berbuat baik, bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya, bahkan dia bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Dan ukur bisa hade ka jelema nu hade ka urang, tapi urang bisa hade ka jelema nu goreng ka urang. Ini berkah makanan halal, karena makanan halal menjadi sebab bersihnya hati. Masya Allah. Ya, kalau orang bersih hatinya menjadi kekasih, wah bisa jadi kekasih Allah satungtung. Kadaharan haram keneh wae mah. Ya, wah bisa. Kotor hatena hese. Itu diantaranya pengaruh makanan yang halal. Wa tahrikihi ilal khair, dan menggerakkannya itu makanan halal ilal khairi, kepada kebaikan. Hayang nate migawe hade, betah nate dina kahadean, betah nate dina kasayan. Ya, mendorong, menggerakkan hati ini untuk berbuat baik. Tadi itu ya, bujeng-bujeng kanu hade ka manehna, kanu goreng ge anger manehna mah hayang nyeun kahadean. Itu berkah makanan yang halal. Masya Allah. Ma la yu'athiru ghairuha, akan sesuatu yang tidak berpengaruh selainnya, itu luqmatul halal. Jadi pengaruh daripada makanan yang halal diantaranya adalah menjadi kebersihan hati dan menggerakkan kepada kebaikan. Wa ya'rifu dzalika ahlul muraqabah lil qulub bitajribah ba'da syahadati syar'ilah, dan mengetahui akan itu yang telah dijelaskan ahlul muraqabah, orang-orang yang sangat perhatian, mengontrol. Apa yang mereka kontrol? Lil qulub, kepada hati-hati mereka. Dikontrol hati. Ya urang mah kontrol teh kan loket wae. Loket wae kontrol teh jeung rekening itu geus asup acan. Ieu teh nu rek ngirim teh asup acan. Haban we kontrol teh rekening jeung loketnya. Aya hate goreng mah diantep we. Nah. Urang lain batur. Mudah-mudahan ya sing barareusi hatena, amin. Nah, orang-orang yang muraqabah, ahli muraqabah, orang-orang yang sangat perhatian kepada hati, kepada kebersihan hati mereka, itu sangat perhatian kepada kebersihan hati. Kaos urang we, kita ini sangat perhatian kepada kebersihan jasad kita. Terus wani kira-kirana gugah kulem ka ondangan langsung teu sibeungeut heula. Berani kita bangun tidur langsung ke undangan tanpa mandi, tanpa membersihkan badan kita. Berani apa tidak? Tidak berani. Dina wanita ge jelema naon? Iraha geringna ya.
Kan gitu laras. Kalau kita, kelas kita kaum du'afa, kita ini kaum du'afa, orang-orang yang lemah imannya, lebih fokus membersihkan badan daripada membersihkan hati. Itu kaum du'afa namanya. Jadi orang teh kaum naon cenah? Du'afa. Lebih fokus, lebih perhatian, lebih mengutamakan kebersihan badan daripada kebersihan hati. Itu di pikiran bersih hati, nu penting mah awak we bersih, nu penting mah pakaian we bersih. Bukan artinya tidak boleh bersih badan, badan harus bersih, pakaian harus bersih, dan ada yang lebih harus bersih, yaitu kebersihan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang, kemuliaan seseorang pada rupanya. Jadi nilai tidak menjadi nilai kemuliaan seseorang, ya. Allah tidak menilai kemuliaan seseorang pada rupanya. Tuh jelema kafir karena rasep. Jelema kafir seunu karena rasep tuh. Sur, nu gaeulis. Sur. Bukan itu yang menjadi nilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang menjadi nilai kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah hati-hati mereka. Murid kontratnya ku Allah teh hatena, bener teu niatna ngaji teh, bener teu niatna ngawuruk teh, bener teu niatna sodakoh teh, bener teu niatna maca Quran teh. Eta nu ditinggal itu ku Allah. Niatna bener teu. Nah itu yang menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala ba'dhum, dan karena demikian qala telah berkata siapa ba'dhum sebagian mereka ahlul qulub, ahlul muraqabah ahlul qulub, orang-orang yang sangat perhatian terhadap kebersihan hati mereka. Dikontrol hati itu. Bisi aya gumede, dikontrol. Bisi aya koret, bisi aya ujub, bisi aya ria, bisi aya hasud. Itu sangat dikontrol hati mereka. Para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat perhatian terhadap kebersihan hati. Ya, mereka itu gelisah ketika hatinya kotor, tidak tenang hidupnya ketika hatinya ada kekotoran-kotoran hati. Bisi ayah hasud, terus diobati, dikontrol. Ya, itu ahlul qulub.